Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yas'aluhu sa'nun an sya'nin. Jalla anil asbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu bi jami'il ibad la tumathiluhu al-uqul bitabkir wa la tatawahhamul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi 'alan nasi ajma'in sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyul karim, qala Allah ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habban aw liyakhluqu sa'ira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama dalam hidup ini membesarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, yang selalu mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus Allah telah mencurahkan pada kita semua nikmat yang teragung, nikmat yang terindah, nikmat yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Tapi nikmat ini diberikan kepada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan Allah kepadanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Yang dengan nikmat inilah kita sama-sama alhamdulillah dihadirkan oleh Allah dalam majelis ilmu yang dimuliakannya ini, yang tiada lain kita berharap mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis tempat di mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan dihidupkannya keimanan dalam diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita akan melanjutkan bahasan kita ma'rifatullah, ma'rifah tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada kesempatan ini nama Allah Al-Khaliq, Al-Khalaq, ya. Sebelum ke situ, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar ya, ini kisah yang viral, seorang mu'alaf ya, yang masuk Islam dari Australia. Pernah nggak Pak Bu? Ruben namanya, itu viral ya. Ruben setelah masuk Islam dia berganti nama jadi Abu Bakar. Ia menceritakan dalam sharingnya ya, dalam sharing di hadapan kaum muslimin, dia menceritakan bahwa dahulu ia mendapatkan suatu masalah yang besar, yang bertubi-tubi, yang itu mendorong kepadanya untuk mencari makna hidup. Sebelumnya dia seorang yang ateis, karena udah biasa ateis itu katanya. Nah, waktu itu ia mempelajari berbagai agama sampai tertambat hatinya kepada Islam. Setelah ia mempelajari Al-Quran dan juga berguru, bertanya, menganalisis, sampai suatu saat tak kala dalam pencariannya itu ya, suatu hari ia berkata seperti sedang di dalam tepi jurang.
Seperti ia mau masuk ke jurang, tapi harus ada yang mendorong sedikit saja. Karena sebetulnya ia sudah cenderung kepada Islam ini, tapi ia membutuhkan suatu pengalaman spiritual, katanya. Suatu pengalaman spiritual yang membuat dia segera bergerak untuk masuk Islam. Akhirnya, waktu ia di rumahnya, kalau ia membaca Quran, ia terpikir untuk bereksperimen. Ia saat itu menyalakan lilin dan ia berkata, "Ya Allah, aku sudah yakin dengan Islam ini. Aku sudah yakin dengan adanya Engkau, tapi tolong berikan kepadaku tanda saja agar aku bergerak, ya, agar aku masuk Islam, bersyahadat. Tunjukkan kepadaku ya Allah, sedikit saja, jangan banyak-banyak, nggak usah sesuatu yang hebat, yang luar biasa, tidak usah didatangkan hujan, kilat atau guntur, gitu ya. Cukup datangkan satu tanda saja. Ini kesempatanmu ya Allah, tunjukkan kepadaku, ya. Berikan kepadaku tanda itu." Lalu dia terdiam, hening, menunggu tanda dihadirkan kepada hatinya. Tapi setelah sekian lama ia menunggu, ia kecewa. Ternyata tanda itu tidak muncul. Padahal ini kesempatanmu ya Allah. Aku sudah memberi kesempatan kepadamu untuk menunjukkan tanda itu kepadaku. Kalau begitu mungkin kau sedang sibuk, kan? Mungkin kau sedang mengurus makhluk-makhlukmu. Aku beri lagi kesempatan kepadamu. Ini kesempatan untukmu ya Allah. Nah, ia tunggu lagi. Setelah beberapa saat, terus lama waktu ia tunggu, dia memperhatikan apa ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah, menunjukkan bahwa ia harus melangkah kepada Islam, tapi tidak kunjung datang, sehingga ia kecewa dan ia akhirnya kembali membaca Al-Quran. Pas tatkala membaca Al-Quran, melanjutkan ayat, ternyata ia sampai pada ayat yang dalam bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman bahwa, "Hai kamu yang sedang mencari tanda, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya dalam apa yang diciptakan oleh Allah berupa bintang-bintang atau berupa matahari, bulan, bukankah itu tanda bagi orang yang berpikir?" Nah, jadi dengan ayat itu ia akhirnya sadar, tergerak. Ia mencari tanda-tanda yang kecil, tapi padahal di hadapannya selama itu tanda-tanda itu ada, selalu mengiringi kehidupan yang ia lalui. Ia di saat itu juga malu dan bersegera bersyahadah. Akhirnya ia masuk Islam. Nah, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya apa yang telah Allah hadirkan dengan penciptaannya di sekeliling kita, di sekitar kita, semuanya ini adalah bukti tanda yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya masalahnya, apakah kita menggunakan basiroh qalbu kita untuk setiap waktu membaca, menghayati tanda-tanda yang Allah hadirkan di hadapan kita. Langit kurang bagaimana luar biasanya, matahari. Nah, tapi kalau basiroh kita tertutup dari melihat tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melupakan bahwa itu adalah tanda dari Allah untuk memperlihatkan keagungan, memperlihatkan kesempurnaan, memperlihatkan nama-nama dan sifatnya yang agung kepada kita semua. Oleh karena itu, waktu turun ya, surat Al-Imran ayat 190 ya. Ini di dalam hadis disebutkan, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Aku mencarinya. Lalu tanganku menyentuh kedua telapak kaki beliau yang sedang tegak dalam keadaan sujud di masjid. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa. Doanya, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keriduanmu atas kemarahanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung kepadamu dengan kemaafanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku meminta pertolongan
dengan namamu kepada dirimu. La usi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu, engkau sebagaimana pujian yang kau berikan kepada dirimu sendiri. Kemudian tak kala pagi hari Rasulullah SAW bersabda, di riwayat lain Rasulullah SAW menangis, dan akhirnya pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda, sungguh tadi malam telah diturunkan kepadaku beberapa ayat. Celakalah orang yang membacanya tetapi tidak merenungkan kandungannya. Lalu beliau membaca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Jadi yang bisa membaca tanda ini disebutnya ulil albab. Sang pemilik albab itu adalah bagian dalam dari qalb, ya. Bagian luarnya adalah soder, ya. Soder, qalb, fuad, lu atau albab. Itu sesuatu yang melihat kedalaman dari sesuatu, makna dari sesuatu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama selami nama Allah Al-Khaliq, Al-Khallaq ini. Mudah-mudahan dengan ini menghantarkan kita agar waktu yang Allah berikan kepada kita dari sisa-sisa ini kita dapat semakin mengenal, mendekatkan diri pada Allah, mencintainya, membaktikan hidup kita untuknya. Seperti biasa, kita lihat dulu dalilnya. Karena nama Allah seperti yang sering saya sampaikan itu didapat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memperkenalkan namanya kepada kita melalui Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW memperkenalkan kepada kita melalui hadisnya. Nah, di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Allah berfirman, huwallah, dialah Allah Al-Khaliqu. Nah, ini nama Allah Al-Khaliqu, artinya yang maha mencipta, ya. Nah, Al-Bari'u Al-Musawwir, Allah yang maha mengadakan, Al-Bari, dan Allah Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Itu dalam surat Al-Hasyr yang menjadi dalil nama Allah Al-Khaliq. Di ayat-ayat lain itu dicatat oleh para ulama ada 11 kali Allah menyebutkan nama Al-Khaliq ini di dalam Al-Quran. Dan juga ada diantaranya dalam surat Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Dari sini bisa kita lihat, ya, ahsanul khaliqin pakai jamak. Allah sebaik-baiknya pencipta. Berarti kalau pakai jamak, selain Allah ada nggak yang mencipta? Allah sebaik-baiknya pencipta, berarti ada pencipta lain nggak? Ada kan, ya? Karena ini khaliqin. Tapi dalam makna apa? Ada yang lain yang bisa mencipta. Nah, ini yang perlu kita nanti selami. Apa yang disebut dengan kholaqo al-khaliq? Nah, kholaqo ini apa yang dinisbahkan hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang bisa dinisbahkan atas kasih sayang Allah, diizinkan kepada hamba-hambanya untuk mencipta, tapi dengan pengertian kholaqo yang berbeda yang akan kita pahami insya Allah, ya, pada pembahasan tentang apa arti dari al-khaliq. Terus di ayat lain juga, di surat Al-Waqiah ayat 58 sampai dengan 59. Apa ra'aitum ma tumnun? Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian pancarkan? Maksudnya mani, gitu, ya, air mani yang kalian pancarkan. A'antum takhluqunahu? Apakah kalian yang menciptakannya? Am nahnu al-khaliqun? Apakah kami yang menciptakannya? Itu diantara dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan nama Allah Al-Khaliq. Sekarang nama Allah Al-Khallaq, ya. Al-Khaliq, Al-Khallaq ini mubalaghah, superlatif, ya. Superlatif dari Al-Khaliq itu lebih lagi luar biasa lagi, gitu, ya, Al-Khallaq ini.
bersangat, lebih sangat lagi. Ini dalam surat Al-Hijr juga. Nah, ayatnya ayat ke-86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah Al-Khallaq. Al-Khallaq yang maha mengetahui. Kita akan bedakan ya nanti apa bedanya nama Allah Al-Khaliq dan nama Allah Al-Khallaq. Kita akan sama-sama simak ya apa perbedaan dari dua nama ini. Sebelum itu kita lihat dulu maknanya. Ini sangat penting. Arti dari nama Allah ini akan menunjukkan kepada pemahaman kita terhadap namanya. Oleh karena itu kita lihat apa sih artinya. Kan kita sudah sering dengar ya makhluk ya, dalam bahasa Indonesia juga sudah masuk kata kholako ini dari kata kholako yakhluqu ya. Nah, kholako yakhluqu kholqon dalam bahasa Arab artinya itu adalah menciptakan. Kalau ini kholqon ini ciptaan, penciptaan. Kholq ini kalau dalam Al-Quran di dalam surat As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Di sini kita lihat khalq itu adalah disebutkan oleh para ulama, maksudnya ibda syai'in min ghairi asal wala ikhtida, yaitu mengadakan sesuatu, nah itu menjadi ada, tapi tanpa contoh sebelumnya. Jadi betul-betul adanya itu ia wujudkan dengan baru, baik dari sisi tadi bahannya, baik dari sisi idenya, pokoknya dari wujudnya itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Ya, manusia asalnya tidak ada dan ya dalam secara konsepsi, secara ide itu tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, menciptakan manusia. Nah, tanpa ada sebelumnya, ini meniru atau mencontoh dari yang lain, dan bahannya betul-betul Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan dan mengadakan dari ketidakadaannya makhluk-makhluknya. Kalau manusia bisa menciptakan, tapi bisa nggak menciptakan dari yang tidak ada kepada yang ada tanpa tadi contoh sebelumnya? Pasti kalau manusia membuat, mencipta itu dengan sesuatu mungkin bahan yang telah ada atau ide yang telah ada. Nah, ini yang disebut dengan kholaqo, ya, menciptakan. Nah, juga al-khalq itu bermakna makhluk yang diciptakan. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 11, hada khalqullah. Inilah khalqullah, di sini disebut ciptaan Allah. Ataupun juga maknanya bisa jadi adalah rekayasa atau mengada-ngada. Khalaqo itu juga bisa jadi maknanya itu merekayasa sesuatu. Contohnya di dalam Al-Quran, innama ta'buduna min dunillah, surat Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu ibadahi selain Allah itu hanyalah ausanan, berhala-berhala. Wa takhlukuna ibkan. Itu pakai kata khalaqa, takhlukuna. Kamu merekayasa, kamu mengada-ngadakan kebohongan. Itu juga tak kalah seorang mengadakan kebohongan, merekayasa dalam bentuk pemikiran atau berita, itu juga disebutnya dengan kholaqo ini. Nah, itu artinya. Nah, jadi kalau kita lihat kholaqo itu punya dua makna. Yang pertama tadi mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Yang kedua, ijadu syai'i minasyai'i. Kalau yang satu tadi menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang kedua itu adalah mewujudkan sesuatu tapi dari sesuatu yang sudah ada. Jadi sesuatu yang sudah ada tapi ia diciptakan ya dengan bahan-bahan tadi, ataupun dengan lebih lanjut menyusun dengan yang sudah ada. Itu pun termasuk dalam kata kholaqo, menciptakan ini. Nah, dua ya. Jadi yang pertama
pertama maknanya adalah mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, maknanya mewujudkan sesuatu dari yang sudah ada, sesuatu yang sudah ada itu, tapi ia menetapkannya, dia membentuknya, dia memberikan segala hal yang berkaitan dengan apa yang diciptakannya itu dari yang sudah ada. Nah, ini dua makna. Maka dalam Al-Quran, istilah dalam kaitan nama Allah Al-Khaliq disebutkan Al-Khaliq. Nah, ini kalau kita sandangkan kepada Allah ya. Tadi secara bahasa. Sekarang kalau kita sandangkan kepada Allah, Al-Khaliq itu adalah alladzi aujada jami'al asya. Allah adalah zat yang mewujudkan, yang mengadakan, yang menjadikan ya, seluruh atau segala sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Nah, jadi semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketidakadaan. Ini yang harus kita imani dan yakini. Apapun yang ada, yang mewujud, apapun selain Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta menetapkan setelah mengadakan penciptaan ini juga dilanjutkan dengan menetapkan seluruh urusannya. Maka amal-amalannya, kejadian-kejadiannya itu pun semuanya ya, itu adalah diciptakan oleh Allah sejak azali dalam ilmu Allah. Azali itu di alam sebelum alam ini ada gitu. Di alam konsep Allah Subhanahu wa taala menuliskan itu semua di Lauhul Mahfuz tentang apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, ini nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq juga bermakna apa? Alladzi raqabal asya tartiban. Ya, jadi zat yang menyusun dan menata segala sesuatu dengan susunan yang sempurna melalui kekuasaannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Al-Khaliq dalam makna ini adalah semata nama Allah, semata adalah kekuasaan dan keagungan Allah, adalah dalam makna mewujudkan, mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada tanpa contoh sebelumnya. Tapi dalam kaitan mencipta, ya manusia tadi menciptakan merekayasa kebohongan, itu dalam dalilnya ya, manusia juga bisa menciptakan inovasi, riset, ya penemuan-penemuan baru. Tapi itu semua adalah terbatas kepada sesuatu yang sebetulnya bahannya, ilmunya, konsepnya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kalau kita lihat ada yang dimaksud dengan makna pertama seperti dalam surat Fatir ayat 3. Ya ayuhan nas udkuru nikmatallah alaikum hal min khaliqi ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illa huwa fa'anna tupakun ya. Nah, jadi di sini tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kalian tupakun itu dipalingkan? Ini nama Allah Al-Khaliq. Nah, di ayat lain, summa khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, fa khalaqna mudghata idhaman. Nah, ini kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu dijadikan, ini pakai kata kholaqa juga, dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dari kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Berarti ini menciptakan dari yang sudah ada ya. Nah, tadi ini rokabanya. Nah, ini makna pencipta atau kholaqa. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana manifestasi dari nama Allah Al-Khaliq ini. Nah, ada nama Allah Al-Khalaq. Apa bedanya? Kalau Al-Khalaq ini sama dari kata kholaqa, menciptakan. Tapi Al-Khalaq ini mubalaghah. Mubalaghah itu adalah lebih-lebih lagi. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan kamnya, al-kam itu kuantitasnya.
Jadi Allah Maha Pencipta dan menciptakan sebanyak-banyaknya. Langit, bumi, isinya, makhluk-makhluk yang berada di antaranya, yang ada di lautan, di pegunungan, ya, yang ada di pantai, yang ada di daratan, yang ada di gurun pasir. Begitu banyak ya spesies, ya, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ini Al-Khalaq. Dalam kaitan banyaknya sekali, luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya seluas langit dan bumi, itu semuanya yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, itu adalah semua ciptaan Allah. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya yang di luar kemampuan akal kita menjangkaunya. Nah, ini jadi kalau Al-Khalaq ini dari sisi kuantitas, besarnya, berulang-ulangnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, juga dari sisi al-kaibnya, kualitasnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selain banyak dan luas dan berulang-ulang, juga itu diciptakan dengan kualitas tertinggi, kualitas yang sempurna. Di dalam Al-Quran, watarol jibal tasabuha jamidatan wahya tamuru maros sahab sun Allah alladhi atqana kulla syai'in. Engkau melihat gunung-gunung, engkau mengiranya tetap. Ini kalau kita belajar di ilmu geologi dahulu sampai 1984 kalau tidak salah, teori bumi itu masih geosinkline namanya. Bumi itu tidak namanya geostatis. Bumi itu tidak bergerak. Ya, lempengannya itu tetap, cuma terjadi cekungan-cekungan gitu. Sampai 1984 itu masih dipercaya bahwa bumi itu suatu yang rigid. Baru ke sini diketahui bahwa ternyata ia bergerak. Nah, dengan continental drift, ya. Ini adalah bahwa benua-benua itu bergerak di atas kerak samudra. Al-Quran sudah menunjukkannya padahal, ya. Nah, di sini inilah atqona, menyempurnakan, atqona kulla syai'in. Ciptaan Allah itu luar biasa gitu, ya, secara kualitasnya dengan ilmu Allah, ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan nama Allah Al-Khalaq. Nah, berikutnya, jadi apa bedanya? Kesimpulannya bedanya kalau Al-Khaliq menegaskan bahwa Allah adalah zat yang menetapkan, mengukur, dan mewujudkan seluruh makhluk dari ketiadaan berdasarkan ilmu, kehendak, dan kekuasaannya. Kalau Al-Khalaq menunjukkan kesempurnaan, keluasan, dan keberlangsungan penciptaan-penciptaannya. Dia menciptakan tanpa batas dengan kualitas yang sempurna serta mampu mengulangi ciptaannya dan membangkitkan seluruh makhluk setelah dimatikannya. Nah, itu perbedaan ya dari nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khalaq ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini bila kita mengenal Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Khaliq ini. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita langsung ke suatu bentuk yang konkret dari bagaimana kita harus mengaplikasikan nama Allah Al-Khaliq ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, ya. Nah, ini ayat ini mari kita sama-sama ini sebagai bentuk konkret dan ini manifestasi dari nama Allah Al-Khaliq. Dalam surat ini, ya, Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya. Ya, beribadah, mengabdikan diri, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam setiap apa yang kita lakukan. Seluruh kehidupan kita ini Allah perintahkan itu menjadi sebuah muaranya itu untuk ibadah kepada Allah. Tidurnya, makannya,
berinteraksi dengan anak, berinteraksi antara suami dan istri, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan pemimpin. Seluruh perilaku kehidupan kita ini harus dijadikan wujud dari pengabdian, dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada satupun dari apa yang kita lakukan itu luput dari kita arahkan dalam tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai manifestasinya. Dan di sini dalilnya. Kenapa kita harus betul-betul membaktikan hidup ini? Membaktikan seluruh kehidupan yang kita miliki, pikiran, tenaga, waktu, harta, semata untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah lah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini tanda pertama nih, kita lihat ya. Tandanya tidak jauh-jauh. Ada pada siapa? Adalah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Berapa ya? Berapa manusia yang telah Allah ciptakan? Coba. Satu zaman, satu masa, belum masa-masa lainnya kan ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita saat ini, kita ada berapa, kehitung nggak jumlah manusia yang telah Allah ciptakan dengan tabiat, karakter, muka, wajah, tinggi, hidung, mata, ya, telinga, mulut, dan berbeda-beda. Dan setiap diri itu punya genetik ya, punya apa, tanda apa istilahnya, kode ya, kode genetik yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi tanda. Pertama, lihat bagaimana ciptaan Allah pada diri kita ya. Nanti kita sedikit susuri bagaimana Al-Quran mengungkap tentang penciptaan manusia yang luar biasa ini yang harusnya menggetarkan hati kita. Pertama, diri kita yang dekat. Min qablikum la'allakum tattaqun. Terus setelah itu apa? Yang dekat lagi dengan kita, alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Satu, lihat diri kita. Yang kedua, lihat bumi yang kita pijak ini, yang Allah hamparkan untuk kita tinggali ya. Was-samaa'a binaa'a. Lalu lihat atapnya. Ini jalan cara agar kita selalu merasa kehadiran Allah Al-Khaliq. Lihat diri kita, lihat bumi sebagai tempat kita berpijak, lihat langit sebagai atap di mana kita tinggal. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran mengungkap ini semua ya. Nah, terus wa anzala minas sama'i ma'an. Lalu Allah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah mengeluarkan ya, dari langit itu setelah apa? Dari bumi ini ya, setelah Allah membasahinya dengan hujan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu. Nah, pada ujungnya ini menjadi kesimpulan, tak kala kita menghadirkan Allah sebagai Al-Khaliq, maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana kita harus selalu menghadirkan ciptaan-ciptaan Allah itu, mengenalkan Allah kepada kita, termasuk dalam diri kita. Dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah alladzi ahsana kulla syai'in khalqah wa bada'a khalqal insan min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Coba diri kita ini luar biasa ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Lihat rupa manusia fi ahsani taqwim. Mata, hidung, ya, mulut, telinga, semua ciptaan-ciptaan yang Allah telah jadikan itu begitu indah ya. Cuma ja'ala naslahu tadi min sulalatin min ma'in mahin, dan diciptakan itu keturunannya ya, Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran. Manusia setelah disempurnakan jasmani dan ruhaninya. Ruhani manusia, akal manusia itu luar biasa ya. Memori yang manusia punya itu, coba ini kalau di tera ya, berapa tera nih kita bisa menyimpan otak kita memori. Foldernya ada berapa ini?
banyak kan ya, nyimpen apa saja, cucu dari ya, anak, teman ya, waktu SD, SMP, SMA ada, masih bisa ya disimpan dalam memori otak kita kan. Dan semua memori itu juga bisa kita hadirkan untuk menganalisa. Itu luar biasa nih otak kita ini. Nah, itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Itu semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di dalamnya ya, proses penciptaannya juga luar biasa ya. Al-Qur'an menggali walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini belum ditemukan teknologi ya tentang bagaimana pertumbuhan janin saat itu ya. Ini 14 abad yang lalu, tapi Al-Qur'an telah secara rinci menjelaskan bagaimana proses kejadiannya ya, yang luar biasa ya. Qarorimakin summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idoman fa kasawnal idoma lahman summa ansana khalqan akhar. Nah, ini penciptaan yang luar biasa ya, sampai bagaimana kita ketahui ya, sperma itu sampai ada 200 sampai dengan 300 juta sel yang berebut untuk masuk kepada ovum untuk ya akhirnya membuahi dan menjadi zigot. Ini semua adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah ciptakan. Ada berapa tadi ya yang diciptakan manusia yang begitu banyak. Nah, belum lagi dalam penciptaannya itu Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tadi penglihatan, pendengaran. Nah, di dalam diri kita ini terdiri dari sistem-sistem tadi, pernapasan ya, respiration sistemnya, ekskresinya. Coba kalau tidak ada alat pengeluaran dalam diri kita, pemasukan aja gitu ya, tapi nggak bisa dikeluarkan. Nah, bagaimana jadinya kita ya? Atau hanya keluar saja? Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, menata segala sesuatu pada diri kita. Apakah tidak membuat kita takjub dan menundukkan hati kita kepada Allah dengan apa yang telah Allah ciptakan, Allah tunjukkan pada apa yang melekat pada setiap titik di tubuh kita. Ya, itu semua adalah tanda dari nama Allah Al-Khaliq. Nah, ada tadi sistem sarafnya ya, ada juga sistem skeletalnya, tulangnya gitu kan ya, otot-otot bergerak, setiap ada sendinya, berapa sendi saraf, sistem saraf. Ya, juga bagaimana kita ketahui apa usus ya, 12 jari, berapa panjang usus yang ada dalam tubuh kita, semuanya ditata. Jantung dan semuanya ini bergerak secara otomatis kan ya. Kebayang nggak kalau kita harus menggerakkan jantung kita, misalnya harus diputar dulu gitu ya, bangun tidur harus supaya bergerak terus, kita harus mulai dengan memutarnya atau apa, tapi semuanya bergerak dengan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di Al-Qur'an banyak sekali ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia. Nah, lalu penciptaan bumi ya. Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakumul ardo firasan, telah menjadikan bumi ini hamparan. Sehingga ini masih ada ya yang berkeyakinan teori bumi datar, karena di sini katanya bumi sebagai hamparan dalam Al-Qur'an katanya ya. Nah, ini pirosan. Pirosan itu kan kasur ya. Pirosan itu enak ditinggali, enak ditempati. Dari berbagai planet yang ada di muka bumi ini, dari berbagai benda yang Allah ciptakan, ternyata bumi inilah tempat di mana Allah buat nyaman untuk manusia tinggal. Suhunya, permukaannya. Coba permukaannya. Gimana kalau semua diciptakan oleh Allah, bumi ini air semuanya gitu ya. Atau gunung-gunung semuanya, perbukitan semuanya, atau diciptakan miring gitu ya. Kita hidup dalam tadi kemiringan gitu. Tapi Allah telah menjadikan ini pirosan. Fil ardi, terus huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Dialah yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk kalian. Semuanya telah Allah hadirkan dan ditundukkan untuk manusia. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhannya, binatang ternaknya ya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, lalu menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Dan Allah wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha.
Allah juga, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan. Ini sekitar kita ya, di bumi ini ada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laut ya. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan. Ya, di sini, dan Dialah yang menundukkan laut, ditundukkan untuk manusia agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Siput kan enak ya, udah segar ya, asam manisnya, rica-ricanya gitu ya. Wah, semua ini menjadi suatu ya ciptaan Allah yang menunjukkan akan keagungan kebesarannya. Lalu juga kita ketahui adanya bahroya ini ya, mahroja ini ya, yaltaqiani ya, ada yang di laut ini pertemuan antara yang hambar dan asin gitu ya. Nah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan an'am, binatang ternaknya, yang dengannya sebagai rasa syukur kita salah satunya itu kita menjalankan di Idul Adha ya, dan hari-hari tasyrik itu penyembelihan hewan-hewan kurban. Al-an'am sebagai suatu syiar dari penciptaan Allah yang memberikan kasih sayangnya dengan hewan ternak gitu. Hewan ternak juga macam-macam ya. Wal an'am khalaqaha lakum fiha dib'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan Dia telah menciptakan hewan-hewan ternak untuk kalian. Padanya ada kehangatan ya, selain dimakan dagingnya, sapi ya, kambing, domba, tuh ayam ya, makan makanan lain yang Allah siapkan untuk kita makan. Dan adanya padanya kehangatan dan manfaat-manfaat. Tadi bulunya, kulitnya, dan sebagian kalian makan. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha. Dan juga Allah menciptakan binatang untuk apa? Dia menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kalian menungganginya. Nikmat apa lagi yang kita dustakan ya, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini? Termasuk semua binatang diciptakan oleh Allah, dan salah satunya sebagai hiasan ya bagi manusia. Kucing ya, kucing Anggora, kucing Himalaya, ya, kucing apa lagi yang domestik, kucing apa ya? Nah itu ya, dunia, nah itu beraneka ragam ya, sampai ratusan juta gitu ya. Itu semua diciptakan untuk menjadi keindahan pandangan kita, mata kita. Nah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tadi ya, apa yang kita pijak ini. Lalu di langitnya, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Ini kalau suatu yang dibuat oleh manusia, biasanya kalau semakin dilihat kira-kira semakin banyak kekurangannya ya, atau semakin bagus ya, biasanya kan makin ketahuan, oh ininya ternyata kalau dari jauh mah ini bagus ya, pas dideketin ternyata oh ininya kurang ini, ininya kurang ini, di itu malah jadi oh ini kurang gitu ya. Tapi bagaimana dengan ciptaan Allah berupa langit? Allah menantang dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya dalam mizan Allah. Nah, terus disebutkan lagi, parji' basara tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang. Lihat lagi coba, amati, pakai teleskop Hubble ya, pakai alat pembesar supaya mencapai bagaimana benda-benda langit itu ya, berapa jumlahnya dan lain-lainnya. Terus coba teliti dan lihat. Maka di sini sebutkan parji basar hal taro min futur. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Sumarji'il basara karrataini. Kemudian pandanglah lagi. Sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu ya. Yang qalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Nah, penglihatanmu itu akan tadi ya tidak akan menemukan cacat dalam penciptaan langit ini, dan penglihatanmu itu akan dalam keadaan yang payah untuk bagaimana melihat kebesarannya gitu ya. Sampai sekarang kan triliunankah luas jagat raya sendiri
itu pengetahuan manusia hanya sebatas apa yang diketahuinya ya. Itu ada galaksi, ya, galaksi terdiri dari berapa galaksi pun itu di luar belum sampai ilmu pengetahuan ini menjangkau sesungguhnya luas dari Bima Sakti aja gitu misalnya ya. Nah, oleh karena itu inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala walaqad jayyana as-samaa'a dunya bimasabi. Kami telah menghiasi langit kalau malam-malam tak kalah terang, bintang terlihat gitu ya. Allah menghiasinya dengan bintang-bintang yang dekat dengan bintang-bintang tadi ya dalam surat Al-Mulk. Terus juga wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Seharusnya itu semua membuat kita tunduk, membuat kita betul-betul mengabdikan seluruh hidup kita untuk Allah yang Maha Pencipta. Nah, itu dari sisi bagaimana kita melihat ciptaan Allah di langit ya yang luar biasa. Nah, setelah itu ya kita lihat bagaimana waja'alna samaa saqfan mahfudhan wa hum an ayatihi mu'ridun, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda. Sekarang kan kita enak-enak ya, santai tenang, tidak merasa terancam. Padahal sebetulnya setiap waktu, setiap saat benda langit itu berjatuhan ya, meteorit itu menghantam ya, turun ke bumi, tapi dengan perlindungan Allah berupa sama ya langit yang dia dengan lapisan-lapisan atmosfernya menjaga kita dari jatuhnya benda langit yang menabrak bumi sehingga menyebabkan kehancurannya. Kita tenang-tenang begini kan ya, bisa tenang begini padahal sebetulnya dalam ancaman yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Nah, itu dalam kaitan langit. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit air dan mengeluarkan dengannya itu dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Hujan ya, itu adalah wa min ayatihi ayursilar riyaha mubasyiratin waliyudhiqahukum ya waliyudhiqakum min rahmatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira dan agar dia merasakan kepada kalian sebagai rahmatnya. Dalam surat Rum ayat 48, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkannya di langit menurut kehendaknya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah pelindung ya lagi maha terpuji. Maka kehidupan itu dimulai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ya, lalu menumbuhkan biji-bijian, anggur, sayuran dan kurma. Ini sangat indah dilantunkan oleh Al-Qur'an agar hati kita tergerak pada bagaimana betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu demi kehidupan manusia ini. Oleh karena itu di ujung ayat ini ya disebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Karena dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya ayuhan nas udhkuru nikmatallah alaikum hal min khaliqi ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan dari kebenaran? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengajarkan kita untuk selalu mentauhidkan Allah, meluruskan seluruh kehidupan kita, ibadah-ibadah kita semata itu ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Ini hadis riwayat Muslim ya. Nah, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi
dengan hanif, dengan lurus. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus renungkan, ya, tadaburi setiap ciptaan-ciptaan Allah. Mumpung kita diberi waktu oleh Allah, ya, untuk menyaksikan kebesaran ini, jangan sampai kita hadir di muka bumi ini tanpa membekaskan keagungan kesempurnaan Allah melalui asar-asar, melalui tanda-tanda yang telah Allah hadirkan di hadapan kita saat ini. Dengan jalannya adalah mudah-mudahan itu semua mengokohkan ibadah kita kepada Allah, dan juga keikhlasannya, juga bagaimana kita hidup selalu berada dalam prinsip mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Mangga barangkali ada yang perlu ditanyakan atau perlu ditambahkan, mudah-mudahan masih ada waktu. Ustaz, biasanya kita yang melihat sempurna itu kan ada dibandingkan, ini ada sesuatu dengan sesuatu dibandingkan sehingga terlihat oh ini sempurna, ini tidak gitu. Nah, bagaimana kita hari ini menemukan dalam hati kita bahwa sebenarnya dua-duanya sempurna gitu. Jadi contoh misalnya ini kita melihat anak ini begini gitu ya, tapi ada yang satu lagi mungkin menurut pandangan kita nggak sempurna, tapi itu dua-duanya sempurna gitu. Nah, gimana kita supaya dalam hati kita bahwa sebetulnya dua-duanya sempurna gitu. Ini sempurna dengan kesempurnaannya, ini sempurna dengan kesempurnaannya gitu. Jadi walaupun mungkin pandangan manusia kan dan sempurna bagi gitu, yang ini mah tidak sempurna, banyak kekurangannya sekarang. Padahal sebetulnya itu sempurna juga. Nah, gimana saat kita menemukan itu? Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan ya atas pertanyaannya yang luar biasa ya, perenungan yang dalam, mudah-mudahan jadi amal soleh dan juga tambahan ilmu untuk kita semua ya. Bagaimana bahwa Allah menciptakan, tadi salah satu nama Allah Al-Khalaq itu adalah menciptakan dengan kualitas ya. Kualitas berarti luar biasa sempurnanya. Nah, tapi dalam realita itu ada, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan kan ya. Ada pasangan-pasangan kan, laki-laki, perempuan, siang, malam gitu ya, dan juga hal lainnya ada berpasang-pasangan. Nah, salah satunya dalam peribahasa Arab itu segala sesuatu itu tidak bisa diketahui kecuali dengan perlawanannya gitu, dengan dirinya ya. Tahunya sebetulnya adanya cantik kenapa gitu kan ya. Nah ya, jadi seseorang adanya, kita tahu adanya cahaya. Nah, tahu kalau misalnya membedakannya dengan gelap. Sehat, tahu kita sehat dengan sakit. Kesempurnaan itu ada pada pasangan-pasangan tadi. Nah, kesempurnaan justru dengan pasangan itu kita bisa mengetahui kan ya, bagaimana kesempurnaan. Nah, jadi kalau kita pertama ya, kita melihatnya kekurangan ya, sama seperti syaiton ya. Ya, syaiton. Kenapa ada syaiton? Syaiton itu buruk atau baik ya? Buruk, tapi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakini semua yang ada ini adalah sebuah perencanaan, ini adalah sebuah karya ya, sebuah ciptaan yang Allah ciptakan dengan sempurna. Nah, itu satu ya, bahwa ini semua dari kurang dan lebih, ini semua justru menampakkan sempurnanya sesuatu, terlihatnya kesempurnaan sesuatu. Kedua, bagaimana kita melihat tadi ada anak ya, anak yang ini begini, ada yang ini baik dari sisi mungkin IQ ya, ataupun IQ ataupun misalnya spiritual dan lain-lainnya gitu. Nah, ataupun juga mungkin fisiknya ya, anak yang begini, warna kulitnya atau bentuk hidungnya atau apa. Apakah ini semua tadi, bagaimana melihat bahwa sebetulnya itu semua adalah merupakan sebuah aneka dari hasanah ya, kesempurnaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita saya waktu kuliah di Mesir ya, itu ke anak itu banyak yang senang, lucu katanya. Kenapa? Hidungnya katanya. Jadi orang Mesir itu kalau melihat orang Indonesia justru senang yang seperti orang Indonesia ini. Kalau kita lihat, orang Mesir hidungnya mancung-mancung gitu ya, hidungnya mancung-mancung. Ternyata orang sana melihat justru hidung yang bagus itu yang dari Asia gitu ya. Oh iya itu ya,
oh bagus ya, oh kamu yang bagus kata saya, kamu itu kalau. Nah jadi kadang-kadang itu hasanah sendiri ya. Nah tadi wanakuli dan lain-lainnya itu semua betul tadi kata Pak Ahmad bahwa itu semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya hasanah kebaikan tersendiri yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ketiga, yang terakhir dari jawaban itu, bagaimana kita melihat suatu tadi kan disempitkan, kan di dalam Al-Quran ya, dalam hidup kalian itu ada yang disempitkan rizkinya, ada yang dimudahkan, ada yang disehatkan, ada yang disakitkan, ada yang disempurnakan bentuk rupanya, ada yang tadi cacatkan, mungkin berupa tadi buta dan lain-lainnya gitu ya. Itu semua kita akan menemukan kebesaran dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita lihat dari sisi hikmah ilahiyah, hikmah-hikmah yang Allah hadirkan melalui baik itu berupa kelebihan ataupun berupa kekurangan. Disitulah manusia harus husnuzon, betul, menilai dari apa-apa hal yang Allah hadirkan, semuanya pasti adalah mengandung sesuatu hikmah ilahiyah yang terbaik. Hanya bagaimana tergantung kita menilainya. Apakah ia akan menjadi suatu kebaikan atau ia menjadi sebuah keburukan. Karena ini kan medan ujian, kan hidup ini khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, bagaimana kita mengenal Allah ini sehingga dari episode hidup, dari juga berupa kekurangan-kekurangan yang nampaknya itu kekurangan, kelebihan-kelebihan yang nampaknya itu kelebihan, semuanya ini ada hikmah ilahiyah yang harus kita lihat. Nah, itu kita akan melihat sisi baiknya dari sebuah kekurangan kalau kita melihat ya kayak gini. Ada kitab. Kitabnya tuh di kitab itu ada satu bab ya, judulnya tentang fadilah. Ini contoh aja ya, fadilah masyakin. Fadilah orang-orang miskin, Bapak-bapak Ibu. Kalau kita baca padilah-padilah itu kayaknya kita pengen miskin gitu ya, pengen hidup orang miskin gitu ya. Jadi karena melihat di padilah itu orang miskin itu punya keutamaan dihisabnya di dunia, bagaimana bersama dekatnya bersama Rasulullah dekat. Itu keutamaannya kalau kita baca gitu luar biasa. Ternyata ada hikmah ilahiyah di balik kekurangan. Nah, tapi tidak salah, ada juga padilah agnia, padilah orang-orang kaya juga ada gitu ya. Nah, jadi dari semuanya baik kurang lebih semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah ilahiyah untuk meninggikan derajat keimanan ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin waktunya apa ya, udah ada ya satu jam ya. Sebenarnya ada dua bagaimana caranya agar kan seperti yang mudah ya seperti yang mudah kalau Allah katakan kan bahwa kita diciptakan untuk beribadah gitu, tapi kan pada kenyataannya kita kadang-kadang misalnya melakukan hal yang seperti sia-sia gitu ya, kita mungkin scrolling IG gitu ya, itu tuh ibadah bukan gitu. Nah jadi bagaimana caranya agar setiap langkah tuh memang ya itu betul ibadah gitu, karena kan kalau untuk hiburan sebetulnya kita boleh-boleh saja kan. Nah sejauh mana gitu kita bisa melakukan sesuatu yang memang tidak lepas dari koridor ibadah itu sendiri gitu. Jazakallah. Alhamdulillah, suatu pertanyaan yang penting juga ya, bagaimana ini seperti mudah ya, tapi dalam kehidupan bagaimana menghadirkan bahwa itu tuh ibadah atau bukan. Kita tidur nih ya, tidur kita itu ibadah atau bukan. Bahkan kita duduk di sini nih, ibadah atau bukan. Nah, kita kan harus memastikan itu semua. Ternyata bisa jadi yang waktu tidur itu ibadah, yang waktu ngaji malah itu maksiat, bisa nggak? Bisa terjadi gitu kan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana sih jalan agar kita merasakan ya, di surat Az-Zariyat ya, dan tidaklah aku menciptakan manusia al-insa wal jinna illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana menghadirkan itu? Tidaklah aku diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mukhlisin, dengan ikhlas, meluruskan ibadahku kepada Allah. Itulah ad-din. Berarti ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam hidup. Pertama, sohihun niat. Ini yang paling penting. Maka bab-bab dalam fikih selalu awalnya itu adalah biasanya apa? Rukunnya.
Kan biasanya bahasanya tentang niat ya. Nah, jadi niat itu suatu hal yang paling penting dalam kita meluruskan agar setiap sesuatu yang kita lakukan jadi ibadah. Tidur jadi ibadah atau maksiat tergantung apanya? Niatnya kan ya. Niat tidur kita itu untuk apa? Ya, kita duduk, kita tadi semua hal itu ternyata, nah, makanya niat itu, ya, keikhlasan itu kadang-kadang lebih sulit daripada amalannya itu sendiri. Maka selalu pastikan menata keikhlasan seperti yang kita bahas dalam bahasan-bahasan ikhlas. Tapi itu semua adalah upaya yang harus tidak pernah berhenti gitu. Kan la'allakum tattaqun itu suatu upaya yang selalu melekat pada diri kita. Kita pun tidak pernah sampai berhenti pada puncak dalam kita berupaya mengikhlaskan ibadah-ibadah kita. Yang bisa kita lakukan adalah terus berupaya, ya Allah ini adalah semata aku lakukan untukmu. Nah itu sohihun ya. Nah yang kedua adalah sohihul amal. Jadi kalau tidurnya yang ibadah, tidur yang seperti apa? Berniaga, bermuamalah, cari nafkah, yang beribadah itu seperti apa? Harus memenuhi kriteria sohihul amalnya. Sholatnya yang sohih seperti apa? Sholat, bacaan, geraknya bagaimana? Ia harus berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pastikan dua hal ini dalam setiap apa yang kita lakukan. Benar dalam kaitan itu kita niatkan semata-mata imanan wahtisaban ya. Kita karena keimanan dan kita berharap pahala kasih sayang dari Allah. Dan yang kedua pastikan bahwa dalam kita beramal ittiba sohih benar, sunnah dalam tidur, sunnah juga dalam syariat, dalam bermuamalah dalam bidang apa saja ya, dalam berniaga, dalam berbisnis, dalam berinteraksi dengan tetangga, interaksi suami dan istri, berinteraksi dengan anak, itu menjadi ibadah kalau ia berdiri tegak di atas syariah ya, di atas sunnah. Kita berittiba mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semata adalah kehilapan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, lakal asma'ul husna. Ya Allah, la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.